Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Saya Hasmira akan melaksanakan aksi nyata topik 1 tentang menyebar pemahaman merdeka belajar. Dalam topik 1 ini, kita akan membahas 5 modul. Yang pertama, apa itu merdeka belajar? Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Terakhir, atau yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dapat memilih pelajaran yang diminati. Lalu, apa saja yang perlu dipahami dalam merdeka belajar? Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu, apa peran kita sebagai guru? Sebagai guru, kita memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pada modul ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu pertama, mendidik menyeluruh, kedua, pendidikan 1 abad, dan yang ketiga, menjadi manusia utuh. Pertama, mendidik menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Seorang guru harus berkomitmen menjadi seorang teladan. Seorang guru harus membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, dan seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, untuk merasa, dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakannya sebagai manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, sehingga manusia mengetahui kebutuhan lahir dan batinnya sendiri. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Seorang pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir
atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial emosi dan empati. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Seorang guru harus bisa mendampingi siswa-siswinya dengan utuh dan menyeluruh, karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Membimbing dan mendidik siswa agar berkepribadian Pancasila sudah selayaknya ditanamkan oleh guru. Modul keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga budi. Pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Kedua, membimbing murid memperbaiki bangsa melalui praktik dan proses pengajaran. Ketiga, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, menjadi bapak ibu guru yang bahagia. Demikian pembahasan topik 1 tentang pemahaman merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.